Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa nabiyil ulum wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, Amin. inna ilma ma yanfa'una, Amin. bima 'allamtana, Amin. zidna faham. Alhamdulillah, hadirin sekalian, masuk kita kembali meneruskan pelajaran sirah Nabawi, sejarah harum kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kita kepada ibtul tabani, yakni pembatalan at-tabani. Apa itu tabani? Tabani kalau kita artiin pengangkatan anak. Bedanya pengangkatan anak zaman sekarang dengan yang dimaksud di tabani ini adalah bukan hanya diangkat sebagai anak asuh, tapi juga dia mengubah nasabnya, kepada orang tua yang mengasuhnya. Jadi bukan kepada orang tua kandungnya. Itu anak asuhnya seperti itu tabani namanya. Tabani. Kan kalau aslinya orang yang diangkat, diasuh itu tidak menghilangkan nasabnya kepada orang tuanya. Kalau tabani beda, dia bisa apa ya? Menghapus nasab orang tuanya, mengganti kepada nasab yang mengasuh. Kemudian diantaranya juga tabani di sini adalah nanti seperti anak asuh itu benar-benar kayak anak kandung. Sampai-sampai hak urusan waris itu dibaginya persis kepada anak kandung. Nah, ini membahayakan sebenarnya. Makanya bab ini adalah ibtul tabani. Dan juga termasuk tabani itu apa ya? Karena saking anak asuh itu diangkat seperti benar-benar anak kandungnya, maka istri daripada anak asuh tersebut seakan-akan apa ya? Mantu dari anak kandungnya. Itu tabani. Nah, ini yang dibatalkan di dalam Islam. Tabani seperti itu dibatalkan. Jadi mengangkatnya boleh, mengasuhnya boleh, tapi aturannya tetap terjadi, tidak menyamakan dengan anak kandung. Di antaranya tidak boleh mengganti nasab. Nasab itu harus tetap wajib kepada orang tua yang melahirkan. Nah, ibtul tabani, pembatalan daripada tabani. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttakhizan Zaid bin Harisah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beliau mengambil atau mengangkat seorang yang bernama Sayyidina Zaid bin Harisah kabnihi. Diambil seperti anak beliau sendiri. Hatta alhaqahu binasabih, sehingga menyatukan Sayyidina Zaid bin Harisah dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal itu terjadi? Kama kanat adatul Arabi fit tabani, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab terdahulu dalam tabani. Jadi diangkat, kemudian nasabnya dikembalikan bukan kepada bin Harisah, tapi kepada bin Muhammad. Nah, pembatalan ini terjadi kapan? Falamma amarallahu bizawaji Zainab qala li Zaidin amsik 'alaika zawjaka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Zaid menikah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Kemudian apa? Sayyidina Zaid lama-lama akhirnya enggak kuat. Itu di bab sebelumnya, masalah itu Zaidin wa Zainab. Kata Sayyidina Zaid yang dimana beliau gak kuat di dalam masalah pernikahan itu, akhirnya apa? Minta untuk talak. Ngadu dulu ke Rasulullah. Bukan langsung talak, tapi mau tentang talak aja ya gitu. Kira-kira. Tentu gak sesederhana itu ya. So, gak boleh begitu, so mikirnya sih.
Akhirnya apa ya? Saat itu Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Sayyidina Zaid untuk apa? Sabar. Untuk sabar dan untuk amsik alika zaujak. Pegang dulu baik-baik tuh pernikahan ente dengan istri ente. Nah, di sini kita lihat zaujaka. Bukan zaujataka. Bukan zaujataka. Beb, zaujun kan artinya apa ya? Kalau kata orang suami. Kalau kata orang suami. Kalau zaujatun istri. Enggak, sebenarnya zaujun itu adalah apa artinya? Pasangan. Jadi kalau ngomongnya kepada laki, dibilangnya zaujun tanpa nyebut zaujatun. Tahu? Dibilangnya zaujun tanpa nyebut zaujatun. Enggak, karena apa ya? Nih, jadi kita bisa lihat ini. Ada pelajaran di sini dalam kita lihat dari sabda Rasulullah SAW dan juga dari sastra bahasa Arab. Ya, yang mana di dalam kehidupan ini memang gender ada dua doang. Gak ada tuh 3, 4, 17. Ya kan? Gak ada lebih. Dua doang, adanya laki atau perempuan. Maka di sini kita lihat kata Nabi SAW, amsik alaika zaujaka. Ini Nabi berkata kepada siapa ya? Sayyidina Zaid bin Harithah. Pegang olehmu ya, atau jaga olehmu akan istrimu. Jangan langsung diceraiin dulu, sabar. Zaujaka. Disebut zaujaka di sini. Bukan zaujataka. Gak ada tak marbutoh. Kayak Latif kan laki, kalau Latifah perempuan. Terus apa lagi? Apa lagi? Hah? Lutfi laki, perempuannya Lutfia atau semacamnya. Nah ini nggak disebut zaujataka karena di sini ma'ruf domir nyeka kepada anta pada mutoh kan. Nah, domir nikah anta, maka zaujunnya udah pasti istri tanpa pakai tamar butoh zaujataka. Paham? Ini kita kalau mau melihat secara bahasa bahwa kita bisa belajar, gak ada yang namanya gender di antara laki dan perempuan. Bahasa Arab tegas. Anta, anti, huwa, hiya. Kalau mau rame, huma, mau rame, hum, mau rame, hunna. Gak ada lagi tuh ya antara dua itu. Nanti kalau mati repot. Doa yang Allah maghfirlahu wattaqillah, lanjutannya ya. Amsik alaika zaujaka wattaqillah, kata Nabi SAW pada Sayyidina Zaid ya, jaga istrimu baik-baik. Wattaqillah, dan takwalah kepada Allah. Jaga ini maksudnya bukan dari apa, bukan, tapi urusan pernikahan. Wa akhfa amarallah wa huwa ya'lamu annahu la yudhasu. Sedangkan Baginda sallallahu alaihi wasallam tahu ya, memberi nasihat kepada Sayyidina Zaid saat itu menyembunyikan sesuatu, bahasanya menyembunyikan sesuatu, yaitu perintah Allah Ta'ala kepada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Baginda menikahi Sayyidah Zainab gitu ya. Jadi ada yang disembunyikan saat itu oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti bukan sembunyiin, tapi menahan saat itu, menahan diri atas perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Sayyidah Zainab nanti setelah menikahnya dengan Sayyidina Zaid. Nabi bilang amsik alika zaujaka, padahal saat itu sudah apa? Perintah udah turun untuk nikah Nabi kepada Sayyidah Zainab. Namanya Masya Allah ZZ ya. Jadi kalau di kondangan, kalau zaman kita sekarang itu bikin es batu ZZ tuh. Nah, begitu jadinya. Ada yang ditahan sama Nabi, artinya bukan Nabi mau nyembunyiin sesuatu kan, tapi menahan diri atau menyembunyikan dalam arti menahan. Dan Nabi tahu annahu la budda hasilan, bahwa hal itu gak akan berhasil
karena memang udah perintah Allah Ta'ala untuk Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab. Kenapa? Baginda menahan diri saat itu, atau di bahasanya di sini apa, menyembunyikan. Di annahu khasya an taqul al-arabu tazawwaja Muhammadun mutallaqat ibnihi. Karena saat itu Nabi khawatir, ya, atau khasya atau khawatir atau takut terhadap orang-orang Arab saat itu, bukan takut karena cacian, bukan takut karena makian. Nabi udah ngalamin hal itu bahkan lebih besar, lebih berat. Yang baginda takut apa? Jangan sampai kalau Nabi saat itu ngelakuin, ya, sedangkan orang-orang Arab saat itu, kaum muslimin yang ada, mereka menjadi ragu atau punya pikiran berkata tazawwaja Muhammadun mutallaqat ibnihi, menikah Nabi Muhammad SAW dengan mantan istri daripada anaknya. Masa nikah Nabi dari mantan istri anaknya? Nabi nggak takut urusan celak. Nabi perang, Nabi dicela udah hal biasa, hal kecil bagi Rasul SAW. Jadi mental Nabi sudah kuat. Tapi yang Nabi takutkan adalah orang saat itu bisa aja kaum muslimin sebahagian nggak menerima sehingga nanti jadinya murtad. Yang dikhawatirkan itu. Jadi bukan masalah takut cacian dan macam itu. Fa'anzalallahu fi dzalika, maka saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qada Zaidun minha wa tara. Di sini, ya, lihat catatannya itu yang lebih awalnya, awalul ayat. Karena falamma qada Zaidun ini di tengah, ya. Wa id taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi, dan ketika saat itu kata Allah Ta'ala nih, ya, di dalam firman, ketika saat itu kau berkata kepada seorang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, wa an'amta alaihi, dan kau juga telah memberinya nikmat. Siapa saat itu? Sayyidina Zaid bin Harithah. Amsik alaika zaujaka, perkataan Nabi SAW diceritain lagi sama Allah Ta'ala di dalam Quran. Amsik alaika zaujaka wattaqillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdi, dan engkau saat itu menyembunyikan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan. Untuk apa ya dinyatakan oleh Allah Ta'ala? Untuk menikahi Nabi SAW kepada Zainab. Wa takhshan nas, saat itu engkau punya rasa gak enak sama manusia, dalam arti khawatir mereka gak nerima. Wallahu ahaqqu takhsyahu, sedangkan Allah adalah yang lebih hak, lebih berhak, lebih pantas untuk gak enakin. Kayak orang bikin kondangan, misalnya, jadi nanti nikahnya. Jadi sering dengar dari Habib kayak dari Kiai, Setis kayak misalnya, bisa jangan ada lagu apa namanya? Dangdut. Maaf nih, ya. Kalau katanya nikah kan ibadah. Dangdutnya bukan soal, tapi apa ya? Membuka jalan untuk terjadinya hal-hal yang bentuknya pelanggaran. Setelahnya akhirnya apa? Kita beralih sama itu. Bukan karena enak. Gak enak sama orang, kita kata orang. Nah itu. Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsyahu. Kalau di sini, ya, sedangkan Allah adalah yang lebih pantas untuk nggak dienakin. Tentu jangan kita pikirin nggak enak di sini seperti nggak enaknya kita dengan orang lain. Yang Nabi SAW pikirkan tentunya adalah keselamatan umat. Jangan sampai umat nggak nerima saat itu nanti jadinya murtad. Kalau murtad ya kasihan, kan gitu.
Falamma qadha Zaidun minha watara, tatkala telah selesai Sayyidina Zaid daripada pernikahannya dengan Sayyidah Zainab, zawajnakaha likai la yakun 'alal mu'minina harajun. Kemudian saat itu kami nikahkan engkau wahai Rasulullah SAW dengan Sayyidah Zainab. Allah yang nikahin, memang Allah yang suruh. Supaya apa? Supaya tidak menjadi keberatan bagi kaum muslimin, ya, bingung fi azwaji adiyaihim, dalam menikahi mantan istri daripada anak-anak asuh mereka, anak-anak angkat mereka. Jadi boleh, banget. Karena tadinya tabani itu nggak boleh, seperti hukum mantunya, mantu kandung. Mantu kan kagak ada mantan istri ada, mantan mertua kagak ada, kagak kita dengar tuh mantan mertua, mantan istri kita dengar, mantan mertua kagak ada. Nah, itu kan kalau yang kandung. Saat itu bingung orang-orang Arab, dan memang kebiasaan mereka adalah tabani, asuh anak. Dijadikanlah oleh Allah Ta'ala saat itu contohnya kepada Rasulullah SAW. Maka dengan hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, gak perlu keberatan lagi bagi kaum muslimin bahwa saat itu boleh hukumnya. Tabani saat itu batal, ya, bahwa anak yang diangkat itu tidak bisa sama persis seperti anak kandung. Maka mantan istri daripada anaknya itu jatuhnya tidak seperti mantu dari anak kandung. Jadi boleh dia dinikahi. Maksudnya di situ supaya nggak berat bagi kaum mukminin bimbang dalam menikahi adiyaihim. Adiyaihim itu mantan daripada mantan daripada istri anak yang diangkat. Idza qadaw, jika memang mereka telah selesai. Kalau masih jadi istrinya kakak boleh. Jika memang telah selesai. Minhum watara, daripada pernikahan itu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah perintahnya Allah itu, kehendak Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Summa harrama tabanni 'alal muslimin, kemudian saat itu mulailah diharamkannya tabani atas kaum muslimin, ya. Tabaninya yang diharamin. Yang tadi itu sampai mengganti nasab, itulah boleh. Nasab tetap harus wajib kepada orang tuanya. Lima fihi minal idrar, karena di dalam tabani itu justru banyak, ya, keburukan, bahayanya banyak. Termasuk nanti bahayanya apa? Masalah waris. Ya. Anzala fihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam perkara pengharaman tabani ini apa? Maka Muhammadun ahadin min rijalikum walakinna Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ini ayat yang sering diucapin, dibawakan di dalam acara-acara maulid. Dan gak sedikit juga beberapa orang yang barangkali kurang paham tentang ayat ini. Ayat ini artinya begini. Ayat ini artinya maka Muhammadun, tidaklah Nabi besar Muhammad SAW aba ahadin min rijalikum, beliau sebagai bapak salah seorang daripada kalian. Jadi ayat ini menghapus tabani, mengharamkan tabani. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bukan aba ahadin min rijalikum, bukan ayah daripada salah seorang di antara kalian. Walakinna Rasulullah,
Akan tetapi beliau adalah benar-benar utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah, ya, boleh baca khatam, boleh baca khatim kalau secara bahasa, ya, keduanya. Tapi karena di sini khataman nabiyyin, yaitu beliau adalah penutup para nabi atau stempelnya para nabi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan adalah Allah Ta'ala maha mengetahui bagi atas tiap-tiap sesuatu. Kita perlu lihat di sini, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Masya Allah. Dan tadi ada bilang sebahagian di antara orang masih ada yang belum paham konteks daripada ayat. Ingat, setiap ayat itu turun ada namanya asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat. Ayat ini turun karena apa? Menghapus taban. Ada yang mengambil ayat ini untuk menyatakan keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada. Karena teksnya apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Maka anak cucu Nabi SAW dianggapnya tidak ada dari ayat ini, dan dari kenyataan bahwa anak-anak atau putra-putra Nabi Muhammad SAW telah wafat sebelum masa dewasanya. Maka Allah Ta'ala sebut ini untuk apa? Menghapus anak cucu Nabi. Itu sebagian orang masih belum paham konteksnya. Padahal ayat ini diturunkan untuk menghapus tabani, bukan menghapus anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Al-Mahdi, Imam Mahdi itu lahir daripada keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, kita perlu garis bawahin di sini ada min rijalikum. Min rijalikum. Dahsyatnya, mukjizatnya, ya, luar biasanya Al-Quran itu Allah Ta'ala yang pilih kalimat atau bahasa atau kata itu nggak sembarang, bukan kebetulan. Jadi min rijalikumnya di sini kita kalau artiin secara bahasa atau antum lihat terjemah, memang artinya salah seorang di antara kalian. Rijal memang artinya orang. Tapi kalau mau detailkan lagi, orangnya adalah laki-laki. Laki-lakinya usia berapa? Didetailin lagi, karena dalam sastra bahasa Arab manusia itu nggak langsung umum begitu aja. Kalau umum pakainya nas atau insan, contohnya. Kemudian yang dipilih adalah min rijalikum. Rijal itu apa ya? Jamak dari rajul. Rijal, dia itu apa maknanya rijal? Mayamshi ala rijlaihi wala yarkabu dabbah. Orang dikata rijal itu asal katanya adalah dari mayamshi ala rijlaihi, orang yang jalan dengan kedua kakinya tanpa menunggangi kendaraan. Artinya orang yang sudah kuat jalan jauh. Nih kita ngomong bahasanya dulu nih. Jauh nih kita ngomong ya. Padahal ngomong rijalikum doang, itulah Al-Quran. Semua yang di dalam Al-Quran itu bukan terjadi secara kebetulan. Nah, karena memang Allah Ta'ala memberi petunjuk yang amat sangat besar, ya, di dalam Al-Quran, memberi informasi yang amat sangat luas. Itu di antara mukjizatnya Al-Quran. Balik lagi kepada min rijalikum. Min rijalikum. Jadi rijal itu bukan, kalau mau didetailkan, mau difokuskan adalah bukan orang secara umum, tapi apa? Orang yang telah mampu berjalan jauh dengan kedua kakinya sendiri, artinya dia sudah mandiri, berdiri di atas kaki sendiri tanpa menunggangi kendaraan. Lupa tanya, anak-anak bisa nggak begitu ngakuin? Anak-anak? Baik, bisa baik. Baik, usia setahun bisa nggak? Rijle, ya usia ada rijle. Jalan dengan dua kakinya? Enggak, kadang-kadang dibantuin tangan, kadang-kadang dibantuin apa ya? Siku, begini dong. Ya, dia belum bisa tuh.
yamshi ala rijlaihi. Makanya nggak disebut rijal kalau masih anak-anak. Nah, dalam bahasa Arab kita perlu kenal juga urutan usianya. Urutan usianya. Tadi ada rijal. Rijal tuh bisa dikatakan pria. Ada namanya tiflun. Ada namanya sobiyun. Ada namanya rijal. Zaman. Ada juga apa? Walad nanti. Atau ada ibn atau bin. Itu beda. Kita ambil ini aja di tiga. Ada tiflun, ya, ada sobiyun, ada rojulun. Yang dikata tiflun itu bukan rojul pasti. Ya, atfal itu bukan rijal. Karena atfal itu atau tiflun itu dia anak manusia yang dari usia lahir sampai usia tamyiz, bisa membedakan sesuatu. Kalau dikasih permen sama plastik, tentu dia bisa tahu yang mana yang bisa buat dimakan. Dia ngambilnya permen. Dikasih coklat me tanah, nggak diambil tanah untuk dia jilat. Dikasihnya coklat me tanah, yang dimakan Coklat. Jadi itu tamyiz, sampai usia tamyiz bisa membedakan. Nah, kalau dikasih sesuatu dia nggak ngasal. Berarti usia berapa nih kira-kira? Dari lahir sampai bisa membedakan sesuatu? 8. Tiga ya? Nah, atau kalau bahasa kita batita. Balita. Tiga. Kalau li itu 5. Balita bayi 5 tahun, batita bayi 3 tahun. Kalau Hadi Batistuta, Batistuta. Nah, bercanda ini ya. Biar nggak ngantuk. Sampai mana itu tadi? Bayi 3 tahun atau batita. Katakanlah dia bisa tamyiz, bisa membedakan modelnya kayak gitu. Taruh dah 5-6 tahun. 3 tahun kecepatan, ya udah taruh 5-6 tahun. Maka itu disebutnya tiflun. Sobiyun naikkan lagi sampai kira-kira masa dia bisa mimpi. Ada yang mimpi usia 7 tahun. Paham mimpi basah maksudnya. Ada yang mimpi kali usia 9 tahun, lazimnya 9. 10, 11, 12 dan seterusnya. Ya. Tuh, berarti setelah ada tifl ada sobi. Kemudian ada lagi gulam. Gulam itu siapa ya? Gulam itu naikkan lagi setelah dia udah usia mimpi, yang dia baru tumbuh kumisnya. Nah, kayak ujak tuh baru tumbuh kumis pertama, yang kalau kata orang, jangan dicukur dulu, nanti jadinya tajam. Iya, dibiarin aja. Nah, itu awal syarif kan. Awal tumbuhnya kumis itu namanya gulam. Al-Quran, masya Allah, menyebutnya min rijal. Artinya salah seorang dari antara kalian, rijalnya itu diklasifikasikan kepada pria yang dia sudah dewasa, sudah balik, sudah rijal. Tifl gak termasuk, sobi juga gak termasuk dari kata rijal. Maka di dalam tafsir Imam At-Tabrani dimasukkan kata rijal, tidak kenal tifl dan sobi, karena peristiwa ini terjadi kira-kira di tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan anak-anak Nabi besar Muhammad SAW telah wafat sebelum itu. Ngerti gak? Berarti saat itu apa ya? Masuk klasifikasi ini karena saat itu tidak ada anak Rasul SAW yang laki, yang langsung. Tapi juga tifl dan sobi itu nggak masuk di sini di rijal, karena saat itu terjadinya tahun ke-5 Al-Imam Hasan wal Husain itu usianya baru 2 dan 3 tahun. Imam Hasan lahir 3 Hijriah, Imam Husain lahir 4 Hijriah. Kejadian ini di tahun ke-5 Hijriah. Masuk nggak kepada rijal? Nah,
maka nggak kontradiktif dengan ayat lainnya tentang ahlul bait Nabi SAW, tentang zuriyatul Rasul SAW. Nggak kontradiktif dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW yang menyebutkan diantaranya kullu sababin wa nasabin munqati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap sebab dan nasab itu terputus di hari kiamat kecuali sebabku dan juga nasabku. Ila yaumil qiyamah, kata Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Kullu bani unsa fa inna asabatahum bi abihim ma khala walad Fatimah. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, setiap anak daripada perempuan itu nasabnya kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Ma khala walad Fatimah, kecuali anak daripada Sayyidah Fatimah. Fa inni ana abu wa fa inni ana asabatu. Saya adalah nasab mereka, jalur nasab mereka. Larinya ke anak-anak Sayyidah Fatimah, enggak kepada Sayyidina Ali, terus kepada Sayyidina Abi Thalib, enggak, tapi kepada Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pengecualian. Wa ana abuhum, dan akulah ayah mereka, anak-anak Sayyidah Fatimah. Tambah lagi dalam riwayat wa ana waliyuhum, aku adalah wali mereka. Sehingga ini enggak jadi apa? Kontradiktif. Belum lagi tentang Imam Mahdi, Kalau Rasulullah al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu, Imam Mahdi di akhir zaman adalah apa? Ahlul bait, golongan dari kami, kata Nabi. Artinya keturunan Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala membuat beliau menjadi baik hanya dalam satu malam. Ini ngerti nggak nih aja kamu ini? Sehingga nggak terjadi kontradiktif dengan orang yang tadi Anda bilang kurang paham asbabun nuzul, maka Muhammadun ila akhir. Bukanlah Nabi besar Muhammad SAW itu bapak salah seorang di antara kalian. Itu dipakai untuk tabani, bukan untuk zuriyah. Kalau zuriyah saat itu Imam Hasan, Imam Husain nggak masuk rijal, masih tiflun. Baru 2-3 tahun, bukan rijal jatuhnya. Itu katanya di dalam tafsirnya Imam At-Tabrani. Tapi namanya bapak, namanya nasab kan larinya ke bapak, kagak masuk logika nih. Gua ente ngedawain logika aja sih. Agama memang harus didasarkan dengan logika, dibantu dengan logika. Dasar di sini adalah dibantu, nggak melulu hanya dengan logika. Enggak. Kalau hanya murni dengan logika, buat apa yang iman? Kemarin kejadian sesuatu yang khariqul adat, mukjizat besar kepada Nabi SAW. Kemarin tanggal 27 daripada bulan Rajab, yang kita ringatin sebagai peristiwa Isra wal Mi'raj. Masuk logika? Bisa jadi nggak masuk logika kita, masuk logikanya malaikat. Oh, jangan-jangan kita cuma ngomong nggak masuk logika kita, tapi logika makhluk lain bisa aja masuk. Bisa aja cuma karena nggak masuk di logika kita. Atau apa? Tentang Nabiullah Isa alaihissalam, yang lahir nasabnya bukan kepada ayahnya, tapi kepada ibundanya, Isa bin Maryam. Isa putra Sayyidah Maryam, bukan kepada ayahnya, dan lahir tanpa ayah. Mau masuk logika? Semua mesti dilogikain? Nggak bisa. Kita berkehidupan dalam berkeagamaan itu nggak bisa melulu dengan urusan logika. Memang logika menjadi dasar, makanya ada dalil akli secara akal, tapi nggak melulu sehingga mengesampingkan iman. Tar dulu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masjid bin a'la.
Kalau kata Sidina Ali, kalau agama melulu hanya dengan logika, tentu Sidina Ali termasuk salah sahabat yang sangat cerdas, dikenal ya kecerdasan beliau sampai diberitahu, diumumkan oleh Hadratul Rasul SAW, ana madinatul ilm wa adiyun babha. Saya adalah kotanya ilmu, kata Nabi, sedangkan Sidina Ali adalah pintunya. Tentu nalar Sidina Ali di atas rata-rata. Jadi yang bicara ini bukan sembarangan ya. Kata Sidina Ali, kalau agama hanya melulu berdasar kepada logika saja, ini menyampingkan supaya jangan terlalu mendewakan logika, nggak boleh. Kalau begitu hanya kepada logika saja, maka kata Sayyidina Ali, bawahnya khuf, ada yang ingat khuf antara kaos kaki dan sepatu? Kalau antum lupa, cari di YouTube-nya Nur Inat bagian apa ya? Bagian wudu kalau nggak salah ya. Di situ kita bahas masalah wudu, terus masuk kepada khuf. Maka bagian khuf bawahnya lebih pantas untuk diusap daripada atas. Sedangkan di dalam khuf kita tahu yang diusap adalah atas, bukan bawah. Kata Sidina Ali gitu. Kalau agama hanya melulu kepada logika, maka bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atas. Lebih pantas untuk dibersihin bagian bawah hanya daripada bagian atas. Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffi. Sedangkan saya melihat dengan jelas, pasti ada kot di situ bahwa Rasulullah SAW mengusap beliau kedua khuf beliau pada bagian atas, bukan bawahnya. Jadi ngerti ya? Kalau agama hanya melulu dengan logika, maka nggak mungkin khuf itu yang dibersihin bagian atasnya. Pasti lebih pantas bagian bawahnya daripada yang atas. Sedangkan saya telah jelas melihat dengan pasti Rasulullah SAW kata Sayyidina Ali mengusap khuf pada kedua khuf beliau pada bagian atas. Yang kotor bawah atau atas kalau sepatu? Bawah. Kaos kaki? Bawah. Nanti yang dibersihkan bagian atas. Itu kata Sayyidina Ali. Laukan nadim bermati. Kita ditambahin fakot. Kalau benar agama itu hanya melulu bicara soal logika doang, nggak mungkin bagian atas. Nah hadirin sekalian, jadi ini tambahan aja. Jadi kalau antum suatu saat karena kan lagi musim nih, orang yang menganggap akan ada soalnya, dengan PD ini, katanya makanya kita belajar sirah. Jangan dongeng-dongeng khurafat doang. Gak ada anak-anak Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat di usia anak-anak semua, 3 anak Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi gak ada, siapa itu yang bilang zaman sekarang ada anak cucu Nabi Muhammad? Ya orang-orang Wahabi aja masih percaya ahlul bait Nabi, masih percaya adanya anak cucu baginda Nabi, masih percaya dengan Imam Mahdi yang dikatakan Imam Mahdi dalam riwayat itu dari keturunan Sayyidina Al-Hasan, dalam riwayat lain dari Sayyidina Al-Husain, dari riwayat lain dari antara Al-Hasan dan Al-Husain, keduanya. Ini ada orang yang hanya dengan logika, entah karena kebodohan logikanya, nalarnya kurang masuk atau kurang literasinya dalam membaca sirah, tapi dia pede dengan bilang makanya baca sirah sejarah Nabi, makanya baca sirah sejarah Nabi, kata dia gitu. Sehingga kita tahu bahwa anak-anak Nabi telah wafat di usia masih anak-anak. Lo bacanya sirah doang sih, bacanya sirah doang, gak baca akidah, gak baca masalah apa nih, sesuatu di dalam kita beragama itu gak melulu dengan logika. Ada yang namanya iman. Kalau ngomongin logika doang, Isra Mi'raj bagaimana? Manusia sampai sekarang dengan teknologi udah canggih, pesawat, roket, SpaceX segala macam,
nyampe ke bulan aja susahnya bukan main. Nyampe ke bulan itu pun masih terjadi apa ya? Gangguan. Debat antara bener nggak tuh Neil Armstrong nyampe ke bulan atau jadi bulan-bulanan doang di dalam berita, ya kan? Gitu. Jadi naiknya ke 7 lapis langit. Jadi gitu, ya. Ini tambahan aja. Nah, balik lagi ke babnya. Setelah Allah Ta'ala mempernyatakan dengan ayat tersebut, maka dilaranglah tabani, ya. Wa min zalika soros muzaidin, maka dengan itu ayat tersebut sekaligus merubah sebutan nama Sayyidina Zaid yang sebelumnya Zaid bin Muhammad, Zaid putranya Muhammad, maka saat itu diubah menjadi apa? Zaid bin Harisah. Kembali nasab beliau kepada ayahnya beliau yang kandung. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab daripada ibtalun tabani. Masih di rangkaian kalimat. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.